Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus pastikan kira-kira maksud dari pertanyaan itu arahnya mau kemana. Karena pertanyaan ini kalau dijawab, kalau cuma pengen tahu, berarti dia bilang oh begitu aja. Tapi kalau punya maksud tertentu, biasanya menggiring kepada suatu maksud tertentu. Tapi kalau kita bisa jawab, benarkah Imam Bukhari itu tak meriwayatkan hadis dari Imam Asy-Syafi'i? Jawabnya benar. Nah, terus kenapa? Tentu ini yang kita akan jawab. Kita akan jawab dengan dua hal. Yang pertama dari sisi kehidupan di antara Imam Bukhari dan Imam Asy-Syafi'i. Kita ketahui mereka berdua adalah ulama salaf yang mana hidup di abad kedua dan ketiga Hijriah. Hanya saja meskipun mereka bertemu dalam satu zaman, tapi mereka tidak pernah bertemu secara fisik. Kenapa begitu? Kita punya data. Imam Asy-Syafi'i itu meninggal di Mesir tahun 204 Hijriah. Saat tahun 204 Hijriah di Mesir ketika Imam Asy-Syafi'i meninggal, Imam Bukhari sedang berusia 10 tahun. Di mana? Di Bukhara. Bukhara itu tempatnya mana? Sekarang Bukhara itu salah satu tempat di Uzbekistan. Usia 10 tahun di Uzbekistan, Imam Asy-Syafi'i sudah menjadi ulama besar di Mesir yang mana jaraknya cukup jauh. Imam Bukhari belum pernah ketemu Imam Asy-Syafi'i secara fisik, dan Imam Bukhari kalau kita lihat sejarah, beliau mengawali mencari ilmu kemana-mana itu usia 16 tahun. Maka kalau kita lihat dari fakta sejarah, memang antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Bukhari itu ketemu di suatu zaman, yaitu antara tahun 94 atau 194 Hijriah sampai 204 Hijriah. Hanya saja beliau berdua tidak pernah ketemu secara fisik. Ketika Imam Asy-Syafi'i meninggal, Imam Bukhari masih di Bukhara usia 10 tahun. Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Meskipun bukan berarti Imam Bukhari tidak kenal Imam Asy-Syafi'i. Beliau sudah mengenal ulama-ulama besar itu. Paling tidak nama Imam Asy-Syafi'i itu disebutkan 2 kali di dalam kitab hadisnya, yaitu Sahih Bukhari. Yang pertama disepakati bahwasanya itu namanya Imam Asy-Syafi'i, meskipun bahasanya bukan dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tetapi dengan kata-kata Ibnu Idris. Di dalam hadis Sahih Bukhari, tepatnya di jilid yang kedua halaman 129 dalam cetakan saya di sini, di situ Imam Bukhari menyebutkan waqala Malik wa Ibnu Idris. Imam Malik berkata dan Ibnu Idris berkata, ar-rikazu dafnul jahiliyah. Rikas itu sesuatu yang dipendam dari harta yang berharga dari orang-orang jahiliyah. Ibnu Idris di sini para ulama di antaranya adalah para pensyarah Sahih Bukhari menyebutkan Ibnu Idris itu adalah Muhammad bin Idris. Siapa dia? Yaitu Asy-Syafi'i. Oke, ini yang disepakati bahwasanya Imam Bukhari menyebutkan nama Imam Asy-Syafi'i dengan kata Ibnu Idris. Yang kedua, meskipun nanti jadi perdebatan para pensyarah Sahih Bukhari, siapa Ibnu Idris di sini? Di dalam Sahih Bukhari jilid yang ketiga halaman 76 di situ disebutkan waqala Ibnu Idris. Ibnu Idris bilang al-ariyatu, ariyah itu la takunu illa bil kail minatamr yadan biyadin. Ini kata-kata ariyah, di sini kata Ibnu Idris. Para ahli dari pensyarah Sahih Bukhari masih mempertanyakan siapa Ibnu Idris di sini. Apakah Muhammad bin Idris atau Abdullah bin Idris? Karena Ibnu Idris itu ternyata ada 2 di dalam periwayatan Sahih Bukhari. Ada yang menyebut Muhammad bin Idris, ada yang menyebut Abdullah bin Idris. Tapi paling tidak Imam Bukhari sudah mengenalnya. Kemudian ini yang pertama, kalau dari sisi zaman memang ketemu, tapi dari sisi fisik tidak pernah ketemu karena Imam Syafi'i meninggal di Mesir 204 Hijriah, Imam Bukhari di Bukhara saat itu masih usia 10 tahun. Yang kedua, kita bisa jawab dengan sebuah pernyataan dari ulama dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau salah seorang ahli hadis, di zamannya meninggal tahun 463. Kenapa? Ini alasan kalau boleh saya simpulkan sedikit.
Karena Bukhari bisa mendapatkan sanad hadis yang lebih tinggi, lebih dekat kepada Nabi daripada harus lewat Imam Asy-Syafi'i. Dan ini memang sebuah kebiasaan dari para pengumpul hadis, di mana mereka berlomba-lomba mencari sanad hadis yang lebih dekat kepada Nabi. Kalau bisa dari jalur dia sampai kepada Nabi kok sampai 3 ulama dia, kemudian ada orang, itu berarti hebat. Apalagi kalau lebih dekat lagi, tapi biasanya sanadnya itu kalau nggak 4 ya 5. Tetapi kalau Imam Syafi'i itu kok Imam Bukhari ngambil dari jalur Imam Asy-Syafi'i, itu agak lumayan jauh. Kenapa jauh? Karena Imam Bukhari bisa mengambil hadis dari orang-orang yang selevel, bahkan lebih tinggi, atau bukan lebih tinggi secara keilmuan, tapi lebih dekat secara zaman dan juga secara sanad kepada Nabi daripada harus lewat Imam Asy-Syafi'i. Saya akan bacakan pernyataan dari Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Ihtijaj bi Syafi'i. Beliau menyebutkan walladzi naqulu fi tarkil ihtijaj bi hadis Syafi'i. Apa yang kita ucapkan kenapa Imam Bukhari meninggalkan mengambil hujjah atau mengambil hadis dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan innama tarokahu, sesungguhnya meninggalkan lali makna yujibu dha'fahu. Tidak berarti ketika ditinggalkan berarti yang ditinggalkan itu hadisnya dhaif atau orangnya dianggap tidak sikoh. Tidak selalu begitu. Lakin ghaniya anhu bima huwa a'laminhu. Tetapi Imam Bukhari itu cukup dengan ulama-ulama lain atau ahli hadis atau muhaddis yang lain yang sanadnya lebih dekat kepada Nabi daripada harus lewat Imam Asy-Syafi'i. Kalau lewat Imam Asy-Syafi'i karena nggak ketemu mau nggak mau berarti harus lewat murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i saja kalau Imam Bukhari mencari sanad itu bisa yang selevel Imam Asy-Syafi'i, selevel secara zaman pastinya. Tetapi kalau lewat Imam Syafi'i karena nggak ketemu berarti harus lewat satu orang lagi, yaitu murid dari Imam Asy-Syafi'i. Wadzalika anna aqdama syuyukh Syafi'i, karena yang termasuk ulama atau sanad yang diambil dari Imam Asy-Syafi'i yang lebih dahulu as-siqat, yang siqah, alladzi rawa anhum, yang Imam Syafi'i mengambil riwayat dari hadis mereka itu siapa? Malik bin Anas, kemudian Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, wa Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, wa Sufyan bin Uyainah. Ini guru dari Imam Asy-Syafi'i mengambil hadis dari orang-orang yang memang tadi saya sebutkan namanya. Yang mana kalau kita lihat wal Bukhari lam yudrik Asy-Syafi'i, Imam Bukhari tidak ketemu Imam Asy-Syafi'i. Wa rawa'an man kana akbar minhu sinnan, tapi Imam Bukhari bisa mendapatkan hadis dari orang yang lebih tua, wa abda minhu samaan, tapi lebih dahulu mendengarkan hadis daripada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang ada orang yang lebih dekat sanadnya kepada Nabi daripada lewat jalur Imam Asy-Syafi'i. Mislu Makki bin Ibrahim Al-Balakhi, misalnya Makki Ibrahim Al-Balakhi, wa Ubaidullah bin Musa Al-Abbasi, kemudian Abu Asim Asy-Syaibani, Muhammad bin Abdul Al-Ansari, dan juga wa khalqun yatulu dzikruhum, dan juga banyak orang yang tidak bisa disebutkan semuanya. Jadi alasannya bukan karena Imam Syafi'i dianggap dhaif, tidak dianggap sikoh, bukan, tetapi karena Imam Bukhari bisa mendapatkan hadis dari jalur yang lebih pendek. Kalau harus lewat Imam Syafi'i berarti harus lewat murid dari Imam Syafi'i, baru ke Imam Syafi'i, baru ke Imam Malik bin Anas, maka jalurnya agak kepanjangan. Padahal di dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari bisa mendapatkan jalur yang lebih dekat. Saya kasih contoh misalnya begini. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kita, kepada Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf. Beliau bisa mendapatkan sanad dari Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarona Malik bin Anas, yang mana Abdullah bin Yusuf itu dengar langsung dari Malik bin Anas. Maka Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf, Malik bin Anas itu cukup 3 saja. Tapi kalau harus lewat Imam Syafi'i, berarti Bukhari muridnya Imam Syafi'i, baru Malik bin Anas. Maka ini agak-agak kejauhan. Oke, ini alasannya. Artinya apa? Artinya meninggalkannya atau Imam Bukhari meninggalkan tidak mengambil hadis dari Imam Asy-Syafi'i bukan karena Imam Syafi'i dianggap dhaif, tapi karena memang dia bisa mendapatkan sanad yang lebih dekat kepada Nabi. Dan ternyata memang Imam Asy-Syafi'i meskipun ketemu zaman dengan Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari tidak ketemu fisik terhadap Imam Asy-Syafi'i. Lebih lanjut lagi kalau kita lihat fakta sejarah, ternyata
Imam Bukhari itu meskipun katanya murid dari Imam Ahmad bin Hambal, tapi ternyata Imam Bukhari hanya meriwayatkan 3 hadis saja dari Imam Ahmad bin Hambal. Karena memang guru dari Imam Ahmad bin Hambal itu juga bisa didapatkan oleh Imam Bukhari bagi para guru yang masih hidup baik di zaman Ahmad maupun di zaman Imam Bukhari. Yang lebih menarik lagi, ternyata para jamaah sekalian, Imam Muslim yang katanya murid memang ketemu di tahun 250 Hijriah di Naisabur waktu Imam Bukhari menjadi guru di Naisabur. Imam Muslim juga rumahnya di Naisabur. Beliau meskipun ketemu sama Imam Bukhari, meskipun dianggap murid dari Imam Bukhari, Imam Muslim itu ternyata sama sekali Imam Muslim tidak pernah mengambil hadis dari Imam Bukhari yang ditulis dalam hadis sahihnya. Oke, ini menarik. Termasuk kenapa kok alasannya? Ya, alasannya hampir mirip dengan yang tadi, karena Imam Muslim gurunya, kalau Ibnu Hajar itu menyebutkan guru dari Imam Muslim itu yang terkenal ada 10 orang, itu hampir semuanya katanya 9 orang itu termasuk gurunya sama dengan Imam Bukhari. Maksudnya gurunya sama dengan gurunya Imam Bukhari. Kalau bisa mengambil dari gurunya Imam Bukhari, kenapa harus lewat Imam Bukhari? Artinya ditinggalkan atau diambil itu tidak selalu gara-gara tidak dianggap sahih, tidak dianggap sikoh. Bukan berarti karena dhaif, karena memang ada sesuatu. Salah satunya karena para muhaddis dulu pengen mengambil sanad yang lebih dekat kepada Nabi. Itu yang bisa kita jawab pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hanif Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.